Halo semuanya. Halo. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya ini yang kami sekelompok dalam kelas informatika Iya. ingin menjelaskan tentang bagaimana maksudnya bagaimana sih peran dan kolaborasi antara AI dan juga algoritma. Terutama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dulu ya. Jadi, perkenalkan nama saya Dernal Valentino Sidabutar dari kelas 12-2 absen ke-7. Dan nama saya Raffi Satria dari 12.4, absen 31. Nah, jadi untuk memulai ini semua akan dimulai oleh Rapin tentang dengan penjelasannya tentang algoritma. Nah, algoritma itu adalah jenis sistem machine learning yang mana biasanya pembuatnya itu menghasilkan rules-rules. Contohnya seperti apakah boleh buat jadwalnya cuma 2 kerja atau enggak, bahkan bisa dalam singkat waktu. Bisa AI-nya menggunakan kok AI, maksud saya mesinnya mencarikan cara yang paling efisien yang mana bisa dikerjain dalam rules-rules itu. Nah, algoritma itu bisa ada beberapa jenis-jenis. Bisa menggunakan hill climbing, juga bisa kayak sprint juga yang mana mereka menggunakan semua jenis-jenis cara-cara yang untuk menyampaikan yang paling efisien. Nah, menarik banget kan penjelasan dari Rafin tadi. Untuk memperjelas penjelasan dari Rafin, aku akan menjelaskan per detailnya itu apa ya. Jadi pertama-tama kita mulai dulu. Tadi kan Rafin sempat menyinggung tentang AI nih ya. Nah, AI itu kira-kira apa sih? Nah, jadi udah relate lah ya sama kehidupan kita yang sekarang-karang ini, kalau AI itu adalah kecerdasan buatan, dimana seperti kepanjangan AI yaitu Artificial Intelligence. AI itu merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer eh, mampu meniru kemampuan intelektual yang dimiliki oleh manusia. Nah, kemampuan intelektual manusia ini ingin ditiru oleh AI karena manusia sendiri yang menciptakan AI itu, yang mana AI itu menciptakan maksudnya manusia menciptakan AI itu untuk mempermudah pekerjaan mereka sehari-hari. Jadinya kayak karena merasa berat mungkin ada beberapa pekerjaan yang bisa diringankan lah dengan AI, makanya manusia menciptakan AI tersebut. Nah, AI sendiri itu menjadi memungkinkan komputer loh untuk belajar dari berbagai data-data yang seperti data-data pengalaman, pola keputusan, dan juga membuat dan membuat keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dengan cepat dan juga efisien. Karena itu emang fungsi utama dari AI itu sendiri. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih? Aku pengen bilangin tentang satu hal lagi, yaitu tentang machine learning. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau machine learning itu adalah salah satu cabang dari sekian banyak cabang yang ada di AI loh. Jadi AI itu sendiri malah mempunyai cabang, yaitu machine learning, yang dimana machine learning ini sendiri itu adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa ada arahan dari penggunanya. Loh, emang AI yang tadi belajar itu nggak bisa belajar tanpa arahan dari penggunanya? Nah, AI itu sendiri masih harus belajar dari data-data manusia, teman-teman. Karena kan AI itu sendiri itu tentang meniru kemampuan intelektual manusia, belum bisa untuk independen sendiri. Nah, karena ada kekhawatiran tidak bisa meniru secara sendiri, inilah makanya dibuat machine learning, yang dimana machine learning ini itu jadinya adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar sendiri dari cabang AI itu. Tapi ini cabang dari AI ya teman-teman, jadinya untuk memperkuat AI itu sendiri. Berarti machine learning ini yang bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya, itu menjadi salah satu poin kelebihan dong, poin plus gitulah ya. Nah, pembelajaran mesin ini sendiri pun dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu, seperti kayak data-data statistika, lalu data-data matematika, dan juga data mining, sehingga mesin itu bisa belajar gitu dengan menganalisa data-data tanpa perlu diprogram berulang-ulang oleh manusia. AI sendiri kayaknya sebelum machine learning harus diprogram berulang-ulang sendiri dulu ya, agar bisa mencapai suatu hasil tertentu yang bisa apa namanya, yang bisa benar-benar ingin dicapai. Kayak
contohnya nih Vin, kayak kita biasanya nanya-nanya sama AI kan. Nah, Iya. nanya sama AI biasanya belum tentu kita sekali langsung dapat kan. Iya. Biasanya kamu harus nanya berkali-kali dulu untuk bisa dapat jawaban yang sesuai sama yang hitungan kamu. Nah, itulah yang menyebabkan adanya hitungan machine learning ini. Jadi dia bisa melakukan perulangan data sendiri tanpa harus diulang datanya sama manusia itu sendiri. Nah, dalam hal ini, machine learning itu memiliki kemampuan untuk memperoleh data dengan adanya perintah ia sendiri, yaitu data independennya dia. Nah, machine learning pun bisa mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas-tugas tertentu. Data-data ini tuh biasanya didapatkan dari kayak semacam data ini tuh didapatkan dari data-data yang didapatkan dari manusia gitulah. Memang machine learning ini bekerja sendiri, tapi data-data yang didapatkan pun tetap berasal dari data-data yang secara tidak sengaja didapat dari manusia. Kayak misalnya mungkin kita sering lihat ya, kalau kita tuh secara nggak sengaja memberikan data kepada pada komputer, pada HP kita sehari-hari, data-data yang berhubungan dan berkaitan dengan kita gitu loh. Nah, ini data-data yang bakal dipakai oleh machine learning untuk belajar dan analitis secara mendalam berdasarkan data-data ini. So tanya Der, apakah ada waktu yang mana machine learning seperti apa ya? Algoritma bekerjasama dengan AI. Pertanyaan bagus sih, Pin. Itu pertanyaan yang mungkin bakal kita penasaran juga ya. Tapi kayaknya teman-teman setelah mendengar penjelasan tadi udah tahu lah ya apa jawabannya. Yang mana peran machine learning itu banyak loh membantu manusia dalam berbagai bidang. Karena peran machine learning itu bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, saat kamu menggunakan fitur face unlock untuk membuka perangkat smartphone kamu, itu kamu aja udah menggunakan AI, algoritma, dan juga machine learning di dalam kegiatan tersebut, yang mana mereka perlu dong untuk mendetek muka kamu pertama-tama terlebih dahulu. Nah, ngedetek muka kamu pertama kali terlebih dahulu itu adalah proses yang paling pertama dari mendapatkan data. Nah, setelah mendapatkan data wajah kamu itu, mereka bisa mempelajarinya, dan saat kamu pengen membuka unlock HP kamu, mereka udah tahu lah ya gimana bentukan muka kamu, jadi nggak bakal salah paham sama bentuk muka orang lain, sehingga HP kamu pun kebuka hanya untuk kamu saja gitu loh. Nah, kadang pun kalau kamu punya kembaran atau adik kamu sendiri mirip mukanya sama kamu, itu belum tentu kebuka gitu HP-nya, karena machine learning dan AI ini udah benar-benar mempelajari muka kamu, sehingga HP kamu hanya bisa terbuka oleh muka kamu sendiri itu. Nah, kita mungkin juga relate nih, Vin, sama yang satu contoh ini, yang dimana dalam kehidupan sehari-hari kamu pasti pernah kan lihat iklan di HP, iklan di HP kamu kan. Nah, biasanya iklan di HP kamu itu berhubungan nggak sama yang kamu mau, yang kamu nggak sengaja omongin gitu? Iya, seingat saya mereka menggunakan algoritma yang saya cari di Google atau di AI juga, bahkan kasih rekomendasi. Makanya kan, misal kalau kita mau bilang kita mau liburan ke Bali, tiba-tiba muncul tuh iklan-iklan liburan ke Bali, diskon ke Bali, tiket pesawat ke Bali. Nah, iklan-iklan kayak begini menggunakan logaritma dan juga machine learning, yang dimana mereka mempelajari kebiasaan kamu atau suara yang kamu keluarkan, sehingga mesin bisa belajar dan juga akhirnya mendapatkan data-data tersebut, menggunakannya untuk mempromosikannya ke kamu secara kamu nggak sadar, atau mungkin kamu sekarang udah sadar karena kamu udah nonton video ini ya. Nah, karena itulah logaritma, AI, dan juga machine learning itu sangat berkaitan ketat lah sama kehidupan kita sekarang ini, dan kita bisa sangat temukan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, Vin. Wah, pintar banget ya kamu. Jenius gitu. Yes. Kamu juga pintar. Nah, itu basic banget ya. Oke, baiklah. Oke, sekian presentasi dari kami, yang dimana presentasi dari saya, Darren, dan juga Findra.
Oke, sekian dari kami dan semoga membantu. Terima kasih. Dadah.